Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk awal pembelajaran kita saat ini adalah tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Apa itu dakwah? Yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak atau menjalankan sesuatu yang baik dan meninggalkan atau menjauhi sesuatu yang tidak baik. Untuk itu, ketika kita berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru, membantu orang tua, menghormati orang tua, menyayangi sesama teman, kemudian belajar dengan rajin, itu pun termasuk dakwah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari anak-anakku semuanya bisa mengikuti atau menyimak materi ini dengan baik. Mudah-mudahan kita selalu diberi kemudahan dalam belajar dan tetap semangat belajar. Pada saat usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berkhalwat atau menyepi di Gua Hira dan menerima wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, yaitu berupa surah Al-Alaq 1-5. Saat itu, pada wahyu pertama tersebut belum ada perintah untuk berdakwah. Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah setelah menerima wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Muddatsir ayat 1-7. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam disebut as-sabiqunal awwalun. Dalam berdakwah Nabi Muhammad SAW menggunakan rumah salah seorang sahabat, yaitu yang bernama Arqam bin Abil Arqam, atau bisa disebut Darul Arqam. Dakwah ini adalah salah satu cara atau strategi dari Nabi Muhammad SAW supaya tidak diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Selama kurang lebih 3 tahun, Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian turunlah wahyu yang memerintahkan beliau untuk berdakwah secara terang-terangan. Wahyu tersebut terdapat dalam surah Al-Hijr ayat 94. Dalam dakwah secara terang-terangan ini, Nabi Muhammad SAW mengundang para tokoh pembesar Quraisy dengan cara makan bersama. Di sela-sela makan tersebut, Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah Islam, menyampaikan risalah yang telah dia bawa atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang golongan as-sabiqunal awwalun, atau sebutan yang sudah kita bahas tadi, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Siapakah mereka? Yang pertama Khadijah binti Khuwailid, yaitu istri Nabi Muhammad SAW. Kemudian Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi Muhammad SAW. Pada usia 10 tahun beliau masuk Islam. Setelahnya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Ummu Aiman adalah seorang yang pernah mengasuh Nabi Muhammad SAW.
Selanjutnya Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Zaid bin Harisah, Arqam bin Abil Arqam, Sa'ad bin Abil Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Mereka semua adalah sahabat dari Abu Bakar As-Siddiq. Dan berkat Abu Bakar As-Siddiqlah mereka semua masuk Islam. Pembinaan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW berupa pembinaan akidah, akhlak, sosial kemasyarakatan. Dalam pembinaan akidah bertujuan agar kaum muslimin meninggalkan berhala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembinaan akhlak bertujuan agar kaum muslimin berbudi luhur, meninggalkan judi, rampok, dan mabuk-mabukan. Pembinaan sosial kemasyarakatan bertujuan untuk menertibkan masyarakat agar sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Alasan kaum kafir Quraisy menolak ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah persaingan merebut kekuasaan. Kaum kafir Quraisy tidak dapat membedakan antara kenabian dengan kekuasaan, sehingga mereka menganggap bahwa mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW berarti tunduk kepada Nabi Muhammad SAW dan Bani Hashim. Dengan demikian, mereka menganggap bahwa mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW berarti juga mengakui kekuasaan Bani Hashim. Padahal semua suku bangsa Arab waktu itu berebut untuk mendapatkan kekuasaan tersebut. Yang kedua, hilangnya kasta. Bangsa Arab pada waktu itu hidup berkasta-kasta. Mereka menjalankan sistem perbudakan. Orang yang menjadi budak memiliki kedudukan yang rendah. Padahal dalam ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW memandang sama antara kedudukan budak dengan tuannya. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan inilah yang digunakan oleh kaum kafir Quraisy dalam menentang ajaran Islam. Karena mereka takut akan kehilangan kekuasaan serta takut usaha dagangnya akan merugi apabila mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, larangan taklid kepada nenek moyangnya. Mengikuti perbuatan nenek moyang merupakan kebiasaan yang telah mengakar dalam masyarakat Arab. Hal itu termasuk dalam peribadatan. Oleh karena itu mereka sangat berat untuk meninggalkan ajaran nenek moyangnya. Kemudian yang keempat, tentang hilangnya perdagangan patung. Salah satu usaha atau mata pencaharian masyarakat Arab pada saat itu adalah memahat patung seperti Lata, Uzza, Manat, Hubal. Mereka kemudian menjualnya kepada para jamaah haji yang mengunjungi Ka'bah. Padahal dalam ajaran Islam melarang manusia untuk menyembah berhala. Dengan demikian, penjual-penjual patung itu merasa rezekinya terhalang oleh ajaran Islam, sehingga merekalah menentang ajaran Islam. Kemudian sifat-sifat yang harus kita teladani dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah jujur dalam keadaan apapun. Yang kedua tegas dalam memutuskan permasalahan yang dihadapinya. Kemudian berani dalam mencoba hal yang baik. Kemudian sabar dalam menghadapi ancaman, sabar dalam menghadapi ujian selama berdakwah.
Kemudian amanah. Nabi Muhammad selalu amanah, selalu dapat dipercaya, tidak pernah mengingkari janjinya. Kemudian pantang menyerah atau optimis, selalu berusaha, pasti Allah akan membantunya.